Film ialah salah satu media komunikasi massa yang memiliki nilai seni di dalamnya. Film dapat dinilai sebagai alat komunikasi yang berfungsi membawa nilai informasi dan hiburan. Film juga merupakan salah satu bentuk seni dan hiburan yang telah menjadi bagian integral dari budaya manusia selama hampir 1 abad. A few moments later. Oke teman-teman, selamat pagi, salam untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Fitriani dalam video teknik produksi film. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait film dokumenter, bagaimana sejarah film dokumenter, apa pengertian film fiksi, bagaimana teori film klasik. Nah, pertama, film dokumenter menurut Nichols 1991 adalah film dokumenter merupakan upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data yang ada. Film dokumenter tidak memiliki struktur seperti film fiksi yang memerlukan protagonis dan sebagainya. Akan tetapi, film dokumenter ini memiliki struktur sederhana dalam bertutur agar penonton dapat dengan mudah dalam memahami dan percaya terhadap fakta yang disajikan dalam visual film dokumenter. Nah, dalam film dokumenter ini tidak bertujuan untuk menciptakan sebuah peristiwa, melainkan bertujuan untuk memvisualisasi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, next. Yang kedua, film dokumenter di dunia. Pada tahun 1872, film dokumenter telah memiliki sejumlah variasi dalam ide cerita, dari gerak kaki kuda hingga propaganda. Awal mulanya, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kuda yang akan digunakan sebagai rumusan metode dalam pelatihan kuda pacu. Ia dibantu oleh Edward Muybridge yang merekam gerak dan gaya kuda itu lewat tata kamera fotografi. Namun percobaan tersebut gagal karena semua rekaman gambar tidak fokus. Nah, film dokumenter pertama kali berjudul Nanook of the North karya Flaherty 1922. Selanjutnya, film dokumenter di Indonesia. Awal masuknya film dokumenter ke Indonesia ialah hasil bawaan penjajah Belanda dan penerbitannya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Kemudian Belanda terus mengembangkan dari tahap hingga ke dekade 40-an. Film dokumenter yang berjudul pada tahap awal ini lebih banyak digunakan untuk eksplorasi kawasan Hindia Belanda. Oke, yang ketiga, film fiksi atau film cerita. Film fiksi merupakan film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang oleh seseorang. Film fiksi dimainkan oleh aktor dan artis yang telah disesuaikan dengan konsep pendegadengan. Film fiksi senantiasa terikat plot yang sudah ditentukan. Struktur cerita pada film fiksi senantiasa terikat dengan hukum sebab akibat. Cerita pada film fiksi secara umum memiliki karakter yang bertindak sebagai protagonis maupun antagonis. Selain itu juga ada masalah konflik, penutupan, serta memiliki pola pengembangan cerita yang jelas. Yang terakhir yaitu teori film klasik, yang mana teori ini menjelaskan bahwa film sebagai hasil karya seni. Film bukan sekedar hiburan, tetapi merupakan aktivitas dan karya seni sebagai karya seni. Film perlu mengandung makna dan berhubungan dengan bentuk-bentuk seni. Teori film klasik ini melahirkan dua tradisi besar, yaitu formalisme dan realisme. Yang mana mazhab formalisme menegaskan ketika film tidak mampu merekam realitas seperti apa adanya, maka film dapat melakukan berbagai kreativitas, memanipulasi pesan sehingga menjadi daya tarik penonton dengan dimensi berbeda. Misalnya, melalui montage dan shoot yang dihadirkan kepada penonton. Sedangkan teori realisme mengemukakan bahwa kualitas film terletak pada kemampuan penangkapan hal-hal yang nyata dan realis. Dari kedua mazhab tersebut dapat dibedakan bahwa mazhab formalis merupakan mazhab yang tersusun rapi yang lebih mengutamakan keestetikaan film daripada kandungan yang ada di film tersebut. Kreativitas dalam mazhab formalis ini lebih penting daripada makna yang dipublikasikan. Sedangkan mazhab realistis ini kebalikan dari mazhab formalis, yang mana mazhab ini lebih mengutamakan fakta yang ada dan kandungan makna dari film dipublikasikan. Oke guys, itulah sekelumit dari film dokumenter. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah menonton video ini sampai akhir. Well, see you next di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.